Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Desa Putri. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu proses layanan bimbingan yang dimana bertujuan untuk membantu anggota kelompok dalam menyampaikan pendapat, ide, dan membantu anggota kelompok agar lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya dan menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang masalah yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk melatih setiap individu agar dapat bersikap dan berpemikiran terbuka dan lebih pede untuk berbicara di hadapan umum, serta untuk melatih perlakuan dan tingkah laku yang baik di hadapan orang banyak, dan juga agar mereka lebih bisa untuk mengambil keputusan secara baik dan benar. Ada 3 tahap dalam melakukan proses bimbingan kelompok. Yang pertama tahap awal, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga tahap akhir. Tahap awal terdiri atas pernyataan tujuan, pembentukan kelompok, mengarahkan kegiatan, dan tahap peralihan. Dan tahap inti terdiri atas membahas dan mendiskusikan masalah yang sedang hangat terjadi saat ini. Dan tahap akhir, tahap yang ketiga itu terdiri atas menyimpulkan masalah, komitmen, memberi saran, dan merencanakan tindak lanjut. Ada beberapa teknik dalam proses bimbingan kelompok. Yang pertama pemberian informasi, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat permainan peran, dan yang kelima homeroom. Ada 3 komponen dalam melakukan proses bimbingan kelompok. Yang pertama, pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok itu bertugas untuk mengatur jalannya proses dalam bimbingan kelompok tersebut. Yang kedua, itu anggota kelompok. Anggota kelompok itu adalah orang-orang yang bertugas untuk menyampaikan dan mendiskusikan masalah yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Dan yang ketiga, dinamika kelompok. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam proses bimbingan kelompok. Sebenarnya proses bimbingan kelompok itu sama aja pakai pendekatan-pendekatannya. Tergantung masalahnya juga yang lagi dihadapin tuh apa gitu. Yang pertama itu ada client center, yang kedua ada behavioral, yang ketiga ada humanistik, yang keempat ada terapi realitas, terus juga ada pendekatan kognitif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.